Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kepada teman-teman yang sedang menonton tayangan ini, salam bahagia dan salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu sejarah perumusan Pancasila. Seperti yang telah teman-teman ketahui, Pancasila yang sekarang itu ada sejarahnya akan terbentuknya Pancasila oleh tokoh-tokoh bangsa kita. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, perjalanan kehidupan bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia yaitu ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Kehadiran bangsa asing ternyata membuat sengsara bangsa Indonesia. Hal ini menimbulkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan fisik bangsa Indonesia. Dipimpin oleh banyak pahlawan seperti Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponorogo, Tengku Umar, dan Sisingamaraja yang ke-12. Pertempuran demi pertempuran melawan penjajah terjadi hampir di seluruh Nusantara. Meski pertempuran berlangsung heroik, namun perjuangan belum mampu mengusir penjajah. Kegagalan tersebut disebabkan oleh bentuk perjuangan yang masih bersifat kedaerahan, belum bersifat kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Kegagalan demi kegagalan dalam mengusir penjajah menggugah banyak tokoh untuk mencari solusinya. Mereka akhirnya menyadari jika bentuk perjuangan masih bersifat kedaerahan, jalan menuju kemerdekaan akan lama terbuka. Solusi terbaik untuk mengatasinya adalah dengan menyadarkan segenap bangsa Indonesia akan penting-pentingnya perjuangan non-fisik. Atas dasar itu, terbentuklah organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai pelopor gerakan nasional. Oleh sebab itu, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kesadaran nasional terus tumbuh di dalam jiwa bangsa atau di dalam diri bangsa Indonesia itu tersendiri. Munculnya tokoh-tokoh perintis pergerakan nasional seperti Hos Djokroaminoto, Dowes Dekker, Ki Hajar Dewantara, Dr. Andes Djipto Mangunkusumo, dan beberapa tokoh lainnya. Membangkitkan semangat bangsa untuk menimbulkan kesadaran nasional. Merekalah yang merintis jalannya mewujudkan cita-cita meraih Indonesia merdeka melalui berbagai organisasi yang mereka dirikan. Kemantapan hati untuk menyatukan seluruh komponen bangsa diwujudkan dengan menyelenggarakan Kongres Pemuda. Hasil dari kongres tersebut adalah Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, yang ini adalah isi dari Sumpah Pemuda versi ejahan yang lama. Ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Teman-teman yang menonton ini bisa membacanya. Dan ini adalah Sumpah Pemuda isinya yang sudah disempurnakan ejahannya kepada ejahan yang sekarang. Yang berisi yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah memasuki tahap baru ketika Perang Pasifik terjadi. Perang tersebut melibatkan Jepang yang bertempur dengan negara sekutu. Ada Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Pada Perang Pasifik, secara tidak terduga
Jepang melakukan pengeboman terhadap kekuatan armada Amerika Serikat di Pearl Harbor, ya. Kekuatan Jepang ternyata tidak mampu dibendung oleh sekutu. Belanda juga akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 9 Maret, ya, 1942. Momen ini sekaligus menjadi tanda dimulainya masa penjajahan Jepang di negara Indonesia. Jepang tidak jauh berbeda dengan penjajah lainnya. Mereka banyak melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Perilaku buruk mereka menyebabkan perlawanan dari segenap bangsa Indonesia. Salah satunya perlawanan yang sangat terkenal, yang sama-sama kita ketahui adalah perlawanan pembela tanah air, yaitu PETA di Blitar. Seiring waktu yang gencarnya perlawanan, ya, seiring waktu dan gencarnya perlawanan, baik dari dalam maupun luar negeri, membuat posisi Jepang sejak tahun 1943 hingga 1944 mulai terdesak. Ya, itu adalah ringkasan daripada sejarah perumusan Pancasila. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton tayangan ini. Saksikan ada part 2-nya. Terima kasih.